Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Ella. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak. Baik, alhamdulillah. Ini saya pengen tahu tujuannya apa ya di sini? Ini saya mau sharing pembelajaran yang ingin saya lakukan. Pembelajaran materi Materi pecahan. matematika berarti. Iya, matematika. Terus mungkin ada kendala dalam penyusunan belajar atau pembelajarannya? Ini kalau dalam pembelajaran ini kendalanya dalam bab baru yang Ya. mau saya ajarkan nanti ini, selama ini anak-anak itu kurang fokus dalam menerima materi yang saya ajarkan. Oh, gitu. Ya. Mungkin saya boleh tahu apa yang mempengaruhi mereka kurang fokus? Kebanyakan anak-anak itu konsentrasinya itu terpecah, jadi fokus melihat area lingkungan luar atau teman-teman yang mengganggu atau yang ramai seperti itu. Oh, biasanya teman-temannya juga mengganggu, di luar kelas juga ramai. Nah, Seperti itu. seperti itu. Mungkin kondisi yang diinginkan ketika pembelajaran biar mereka bisa konsentrasi itu seperti apa Bu? Jadi saya ingin anak-anak itu fokus dengan materi yang saya sampaikan nanti. Jadi meningkat hasil pembelajaran. Iya. Mungkin sudah ada gagasan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, ini rencana saya itu menggunakan metode pembelajaran berdiferensiasi Diferensiasi. dan pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional bagus sekali menurut saya. Sudah dibuat modulatornya? Sudah saya buat. Mungkin Bu Erna butuh bantuan siapa nanti dalam menyusun modul ajar lagi ke depannya, atau mungkin ketika pembelajaran butuh bantuan siapa saja? Yang jelas kepala sekolah, kemudian guru yang satu fase dengan saya, Ya. jadi guru kelas 3 dan kelas 4. Kelas 3 dan kelas 4. Kelas 4, Insya ya. Allah mereka nanti ada waktu pasti membantu dengan Ya. rencananya kapan itu dilaksanakan pembelajarannya? Insya Allah saya laksanakan hari Rabu karena kebetulan ada jadwal matematika gitu. Yang saya lakukan di hari Rabu. Ini bab baru ya Bu Erna? Bab baru. Bab baru. Nah, nanti seumpama ada kendala bisa share lagi, monggo saya. Terus pembelajaran apa tadi berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosional itu pembelajaran yang baik sekali karena mungkin anak-anak itu bisa fokus itu pembelajarannya, dapat mengumpulkan materi dengan cepat, serta Bu Emma sendiri juga tidak terlalu keberatan dengan situasi yang ada di luar kelas maupun di dalam kelas. Ini ada yang mau disampaikan lagi Bu Emma? Sepertinya cukup. Minta dukungannya supaya nanti pembelajaran itu anak-anak fokus gitu. Ya, monggo bisa dilaksanakan pembelajarannya. Terima kasih Ya, Pak sama-sama. atas masukannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya ilmu yang kita dapatkan nanti bisa bermanfaat dan barokah. Nah, sekarang siapa yang memimpin berdoa? Siva. Asa. Ya, Mbak Asa. Memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ikuti. Kalau berdoa berarti tangannya di jangan seperti ini, oke?
gantian dulu. Nah, iya, bisa. Nama panggilan ada. Silakan ditulis. Ya, nama panggilan. Sudah.
pastikan badannya tegak, tangannya di bawah, posisinya rileks atau nyaman. Sudah nyaman posisinya? Boleh juga bersandar. Kalau posisi bersandar itu lebih nyaman, boleh bersandar atau tegak juga bisa, senyaman mungkin yang menurut kamu nyaman. Sekarang tarik nafas, lalu hembuskan. Tarik nafas lagi, hembuskan. 3 ke 6 anak-anak kemampuan pokok. Sebentar ya. Tarik nafas lagi, hembuskan. Tetap dengan posisi yang nyaman, mata terpejam, nikmati lagunya. Sekarang amati apa yang sedang kamu rasakan di tubuh kamu. Dirasakan. Mengamati perut yang mengembang sebelum membuang napas, sehingga badan kamu menjadi lebih rileks. Nikmati dulu. Sudah rileks, buka matanya sekarang. Matanya dibuka. Apakah perasaan kamu sudah tenang? Sudah rileks? Oke. Dari lantunan musik yang tadi diputar, apakah tubuh kamu sudah merasa rileks? Sudah. Sudah siap menerima materi? Sudah. Ada yang malah ngantuk? Ada. Berarti tidurnya terlalu malam. Lihat TV, masa HP. Hebat. Lihat TV. Tidurnya itu jam 8 itu sudah tidur. Supaya bangunnya lebih fresh, kamu berangkat sekolah menjadi lebih semangat, tidak ngantuk seperti siapa ini? Mio, ya. Vino. Oh Vino. Nah, Vino. Oh ngapa ngop? Dikasih lagu ini malah ngantuk. Ada yang seperti itu. Berarti nggak usah begadang, enggak? Iya, ketahuan. Nah, kalau sudah merasa rileks, bisa menerima pembelajaran nanti, semoga bisa maksimal, oke? Nanti perhatikan video yang Bu Erna putar nanti. Tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Berarti fokus pandangannya ke depan, tidak kemana-mana. Oke. Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar matematika kelas 4 bab 2 pecahan dengan sebab membandingkan pecahan dengan pembilang 1. Ayo mengenal tanda perbandingan. Ada 3 tanda perbandingan, yaitu yang pertama
pertama dibaca lebih dari, yang kedua dibaca kurang dari, dan yang ketiga dibaca sama dengan. Ayo mengamati. Ibu guru membawa 2 buah pizza, yaitu pizza A dan pizza B. Pizza A akan dipotong menjadi 2 bagian yang sama besar, sedangkan pizza B akan dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar. Berapa besar tiap potong pada pizza A dan pizza B? Besar potongan pizza A yaitu setengah atau 1/2. Artinya 1 bagian dari 2 bagian yang sama. Sedangkan besar potongan pizza B. Nah, pizza A tadi dipotong menjadi berapa bagian? 2. Berarti 1 bagiannya berapa? Setengah atau 1/2. Ada gambar B, juga 1 pizza tapi dibagi menjadi berapa kira-kira setiap bagiannya? Berapa? 1/4. Betul 1/4? Betul. Kita lihat. B yaitu 1/4. 1/4 karena 1 pizza itu dibagi menjadi 4 bagian. Selanjutnya kita bandingkan tiap potongan kedua pecahan tersebut. Pizza A 1 potong bernilai setengah, sedangkan pizza B 1 potong bernilai 1/4. Nah, 1 potong ini bagiannya setengah, yang satunya 1/4. Kira-kira banyak mana? 1/2 apa 1/4? 1/2. Kenapa? Karena yang 1/4 lebih kecil, yang setengah pizzanya lebih besar. Kalau kamu disuruh pilih yang besar apa kecil? Besar. Kenapa? Enak. Pernah makan pizza? Pernah. Pernah makan pizza? Kamu? Pernah. Oh, pernah semua. Enak. Enak. Kecilnya. Oke, kita lanjutkan. Jika kita perhatikan besaran potongannya, maka setengah lebih dari 1/4. Selanjutnya, ibu guru membawa 2 buah pita, yaitu pita A dan pita B. Pita A akan dipotong menjadi 10 bagian yang sama panjang, sedangkan pita B akan dipotong menjadi 5 bagian yang sama panjang. Berapa besar tiap potong pada pita A dan pita B? Selanjutnya kita bandingkan tiap potongan kedua pecahan tersebut. Besar potongan pita A yaitu 1/10. Artinya 1 bagian dari 10 bagian yang sama. Sedangkan pita B 1 potongnya bernilai 1/5. Artinya 1 bagian dari 5 bagian yang sama. Selanjutnya kita bandingkan kedua potongan pecahan tersebut. Pita A tadi dipotong menjadi berapa? 10. Awalnya pita A dan pita B itu panjangnya sama, tapi dipotongnya yang berbeda. Pita A dipotong menjadi 10, pita B dipotong menjadi berapa? 5. Kalau pita A dipotong menjadi 5, berarti 1 bagiannya mendapat berapa? 1 per yang pita A 1/10. Sedangkan pita B karena dibagi menjadi 5 sehingga 1 bagian yang sama bernilai 1/5. Kita lihat besar mana 1/5 sama 1/10. Besar 1/5. Benar? Kita lihat. Jika kita perhatikan ukurannya, maka Dari ukurannya sudah kelihatan. kurang dari 1/5. Ayo
Ayo berlatih. Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan pecahan yang sesuai dengan gambar serta notasi lebih dari atau kurang dari. Soal nomor 1. Gambar yang pertama, pecahannya yaitu 1/2. Sedangkan gambar yang kedua 1/3, di mana 1/2 atau setengah lebih dari 1/3. Soal yang kedua, gambar yang pertama 1/6. Gambar yang kedua, Gambar yang pertama, kali ini sudah paham ya? Dibagi menjadi 2 berarti 1/2. Dengan 1/3 lebih besar 1/2. Soal yang nomor 2 ada kotak dibagi menjadi 6. Berarti pecahannya berapa? 1/6. Satu bagiannya bernilai 1/6. Gambar yang kedua dibagi menjadi berapa itu? 3. Berarti pecahannya berapa Wisnu? 1/3. Besar mana 1/6 sama 1/3? di mana jika kita lihat gambarnya 1/6 kurang dari 1/3. Soal yang ketiga. Yang ketiga dilihat ada 3 gambar. 1/2. Gambar yang kedua 1/3. Gambar yang ketiga 1/4. Di mana 1/2 sama 1/3 berarti pakai tanda yang mana? 1/2 lebih dari 1/3. Selanjutnya 1/3 titik-titik 1/4 apa? Kurang dari apa lebih dari? 1/3 lebih dari 1/4. Kita lihat. 1/2 lebih dari 1/3 dan 1/3 lebih dari 1/4. Dari 3 soal tersebut dapat kita simpulkan dengan pembilang 1, semakin kecil penyebutnya maka semakin besar nilainya, dan semakin besar penyebutnya maka semakin kecil nilainya. Ada kesimpulan, ditarik kesimpulan bahwa dengan pembilang 1, pembilang itu yang atas apa yang bawah? Pembilang yang atas. Pembilang yang atas, yang bawah disebut penyebut. Yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Dari 3 soal tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa dengan pembilang 1, pembilangnya berapa sih itu? Pembilangnya berapa? 1. Yang sebelah sini 1, tengah 1, yang kanan juga 1. Berarti dengan pembilang 1 maka semakin besar nilainya, semakin besar mana tadi? Semakin kecil penyebutnya maka semakin besar nilainya. Semakin besar penyebutnya maka semakin kecil nilainya. Jadi kalau penyebutnya 1, pembilangnya 1, penyebutnya semakin kecil berarti nilainya semakin besar. Tapi kalau penyebutnya semakin besar nilainya semakin kecil. Jadi seperti dibalik ya. Kalau pembilangnya misalkan 3 sama 5, besar mana? 5 nilainya. Kalau penyebutnya berarti yang bawah. Kalau penyebutnya 3, satunya 5, besar mana? 3. Karena tadi semakin kecil angkanya itu tadi, nilainya semakin besar. Dari sini kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan sebentar. Soal keempat. Ada yang keempat. Ada 5 soal. Soal yang pertama 1/5 dan 1/3, di mana
Penyebut 1/5 yaitu 5 dan 1/3 yaitu 3. 1/5 memiliki penyebut yang lebih besar, maka nilainya lebih kecil dibanding 1/3. Soal yang B, 1/4 dan 1/5, di mana penyebutnya yaitu 4 dan 5. Berapa ini? 4. Nah, bisa? Teman yang lainnya saling membantu. Teman yang lainnya saling membantu. Tidak semua. Oke. Tunggu temannya juga. Bentar dong. Sudah. Oke, yang sudah silakan ditempel dulu. Oke, letakkan mana? 1/8 itu berapa ini? 1/8. Tempelkan. Terus sudah semua ya? Sudah ditempel semua. Sebelah sini tadi pecahnya 1/2. Ini 1/4. Yang sini? Yang sini? Nah, kelihatan enggak mana yang punya bagian yang paling besar? Warna apa yang paling besar? Kuning. Berarti kuning yang paling besar dari ketiga ini, ya. Kemudian 1/4 besar mana sama 1/2? Ini besarnya ini. Besar 1/2. Kalau dengan 1/6, 1/4 yang biru, kamu lihat amati yang biru dengan yang warna merah. Besar mana? 1/4. Kalau kelihatan gambarnya, tahu oh ini yang paling besar adalah 1/4. Nah ini yang hijau 1/8 dengan 1/6 besar mana? Besar 1/6. Kalau ada gambarnya mudah. Kalau tidak ada gambarnya, apakah bisa membedakan antara mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar? Dilihat dari penyebutnya. Kalau penyebutnya semakin kecil, nilainya semakin besar. Kalau penyebutnya besar, semakin besar, nilainya semakin kecil. Itu perbedaannya. Oke. Ada yang ditanyakan enggak dari pembelajaran? Nanti setelahnya kamu lebih semangat lagi. Effortnya ini berubah menjadi lebih semangat semuanya, ya.
pembelajaran matematika ya tadi dengan baik. Terus saya juga sudah baik sekali. Bagaimana rasanya tadi setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Rasanya lega dan senang sekali karena pembelajaran berjalan dengan lancar. Lancar sekali tadi. Iya. Alhamdulillah saya juga melihat pembelajaran tadi juga sudah terlaksana dengan baik. Terus bagaimana penilaian di sendiri dengan pembelajaran tadi? Jadi supervisi. Menurut saya ini kayak yang saya rasakan itu saya merasa kurang menguasai kelas dalam hal teknik stop tadi karena ada siswa itu yang tidak bisa melaksanakan instruksi dari saya. Jadi ada beberapa yang pendam sendiri, apa itu istilahnya kayak mainan sendiri. Jadi anak itu kurang fokus. Mungkin ini pertama untuk saya untuk melaksanakan teknik tersebut, jadi belum maksimal seperti itu. Kalau berdiferensiasinya, alhamdulillah berjalan lancar, kurang maksimal saja. Yang kita rencanakan di proses ini seperti itu atau pembelajaran berdiferensiasi sama pembelajaran sosial emosional itu. Boleh saya mengutarakan pengalaman saya tadi? Saya tadi juga sudah mencatat mengamati pembelajaran dari Buana dan ada mungkin umpan balik dari saya. Jadi menurut saya ada 3 kemarin aplikasi yang saya amati, yaitu pertama keaktifan kelasnya sudah baik, Buana sudah melaksanakan pengelompokan kelas, masing-masing anggota kelompok sudah aktif sekali melaksanakan pembelajarannya. Buana sendiri sudah melakukan pendampingan dalam kelompok tadi. Itu tujuan pembelajarannya juga sudah disampaikan Buana di awal pembelajaran melalui modul ajar maupun melalui verbal di kelas. Untuk pengelolaan kelas, di sana secara garis besar sudah efektif ya. Jadi efisien sekali pelaksanaannya, anak-anak juga fokus. Mungkin yang rame tadi mungkin memang dia ya suka rame atau memang dia tidak fokus ke materi pembelajaran dari Buana. Itu cara penambahan saya Buana. Selama proses memang sudah bagus, guru sudah melaksanakan pendahuluan, inti dan penutup dari pembelajaran, ada pertanyaan otomatis juga dari Buana. Setelah itu yang saya amati yaitu masih pembelajarannya belum ada ya. Iya, memang tidak saya laksanakan belum penilaian. Nah itu saya laksanakan penilaian itu di pertemuan selanjutnya dengan LK yang berbeda. Jadi memang pertemuan ini tidak ada aksesnya. Tidak ada. Untuk formatusnya juga tidak ada. Belum ada. Baik, itu yang saya sampaikan Buana. Mungkin tindakan yang bagaimana nanti yang bisa memperbaiki tadi. Untuk memperbaiki mungkin kekurangan saya tadi. Mungkin saya lebih banyak speaking yang menarik untuk siswa dan pembelajaran berdiferensiasinya juga saya maksimalkan dan sosial emosionalnya itu juga mungkin itu nanti akan saya terapkan di setiap pembelajaran saya. Itu mungkin rencana yang bagus sekali Buana. Jadi setiap pembelajaran kita harus tahu anak-anak itu emosinya bagaimana, terus dia lagi dalam kondisi apa. Nah, itu kita memang harus tahu. Dan diferensiasi kan memang kita membutuhkan itu, anak-anak juga membutuhkan itu dengan kesiapan, minat sama profil belajarnya. Terus ada rencana lain atau memang ada pihak lain yang mungkin akan dilibatkan Buana dalam rencana sekolah ini? Yang saya libatkan pasti kepala sekolah, kemudian teman sejawat atau guru satu fase dengan saya. Iya. Jadi semuanya terlibat ini. Iya. Mungkin wali murid ada tidak? Mungkin ketika ada rutinan pertemuan atau apa gitu, disampaikan pembelajaran diferensiasi ini seperti ini nggak ada? Belum ada. Iya. Nah, sekali mungkin rencananya yang luar biasa ini.
ini nanti percakapan kita apa di supervisi akademik apa gitu ya. Nanti mohon ditandatangani hasil observasi saya sebagai penutup percakapannya.